Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafa Subahani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dari kesimpulan konsep-konsep bahasa Indonesia lanjutan. Nah, mengapa kita perlu mendalami bahasa Indonesia lanjutan? Nah, pemahaman mendalam bahasa Indonesia lanjutan dapat meningkatkan analisis teks, penalaran logis, serta pemikiran kritis terhadap informasi. Selanjutnya, ada juga komunikasi efektif, di mana bahasa Indonesia lanjutan ini dapat mengembangkan kemampuan menulis dan berbicara yang lebih persuasif, jelas, dan tepat sasaran. Yang ketiga, ada apresiasi budaya, di mana bahasa Indonesia lanjutan ini dapat menghargai keragaman bahasa sebagai cermin kekayaan budaya dan identitas bangsa. Selanjutnya ada sintaksis lanjutan, yakni analisis kalimat majemuk dan struktur kompleks. Nah, mempelajari struktur kalimat majemuk dan bertingkat serta setara adalah termasuk klausa utama dan klausa bawahan. Nah, analisis ini membantu kalian dalam memahami hubungan antar klausa dan pembentukan makna yang lebih kompleks, seperti kalimat majemuk, setara, dan bertingkat, klausa yakni jenis dan fungsinya, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, selanjutnya ada semantik dan pragmatik, yakni mendalami makna kontekstual dan implikasi tuturan. Yang pertama ada semantik, yaitu menganalisis makna leksikal, gramatikal, dan relasional kata seperti perasa, dan memahami denotasi dan konotasi. Yang kedua ada pragmatik, di mana kita dapat mengkaji makna yang bergantung pada konteks penggunaan bahasa seperti implikatur, tindak tutur, dan presuposisi. Yang ketiga ada makna kontekstual, yakni bagaimana lingkungan, situasi, dan partisipan mempengaruhi interpretasi dari suatu ujaran. Nah, selanjutnya ada stilistika, yakni gaya bahasa, diksi, dan retorika dalam karya tulis. Adalah membedah penggunaan gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, dan simile untuk efek artistik, dan memilih diksi atau pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan pesan secara efektif. Nah, stilistika ini terbagi lagi menjadi 3, yakni ada gaya bahasa, diksi, dan retorika. Nah, gaya bahasa itu adalah seperti majas, retorika, dan figurasi dalam penulisan. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang efektif dan presisi. Dan yang ketiga ada retorika, yakni seni persuasi melalui bahasa. Nah, selanjutnya wacana dan kohesi koherensi, yakni membangun teks yang padu dan utuh. Nah, ini juga terbagi menjadi 3, ada wacana, kohesi, dan koherensi. Nah, wacana adalah unit bahasa terbesar yang sistematis mencakup teks tulisan maupun tulis. Dan kohesi adalah keterkaitan bentuk antar unsur dalam teks atau referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi, serta leksikal. Nah, adapun koherensi adalah keterkaitan makna antar gagasan dalam teks yang dapat menghasilkan alur yang logis dan mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia dalam konteks akademik, yakni ragam ilmiah dan penulisan jurnal. Nah, materi ini membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi akademik, khususnya dalam penulisan karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan tesis. Nah, fokus utama dari pembahasan ini ada yang pertama adalah karakteristik ragam ilmiah, di mana bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari ragam bahasa sehari-hari, yaitu lugas, objektif, dan baku. Nah, lugas adalah menghindari kata-kata kiasan atau berlebihan, sedangkan objektif adalah berdasarkan data dan fakta dan bukan opini pribadi. Dan baku adalah menggunakan ejaan dan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, yang kedua, struktur penulisan akademik. Penulisan akademik harus mengikuti struktur yang sistematis dan terorganisir, seperti ada judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan,
simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Yang ketiga, sitasi dan daftar pustaka, di mana dalam karya ilmiah ini sangat penting menyebutkan sumber kutipan, sitasi, dan daftar pustaka yang berguna untuk yang pertama menghindari plagiarisme, yang kedua memberikan penghargaan kepada penulis asli, dan yang ketiga memberi rujukan pada pembaca untuk menelusuri sumber asli. Nah, materi ini sangat penting untuk membantu mahasiswa dan peneliti agar mampu menulis karya ilmiah yang baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bahasa Indonesia dalam media dan sastra, yakni inovasi dan kreativitas. Materi ini membahas tentang peran bahasa Indonesia dalam dunia media dan sastra, khususnya dalam aspek inovasi serta kreativitas bahasa. Adapun fokus utamanya adalah yang pertama, adaptasi bahasa Indonesia di media. Nah, kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dalam berbagai bentuk media, seperti berita dan jurnalistik, di mana bahasa disesuaikan agar informatif, aktual, dan menarik perhatian publik. Yang kedua, itu ada iklan dan media sosial, di mana bahasa menjadi lebih kreatif, persuasif, dan interaktif. Yang ketiga, ada panggung digital, termasuk podcast, YouTube, hingga platform daring lainnya yang menciptakan varian gaya bahasa. Yang kedua, ada eksplorasi dalam dunia sastra. Nah, dalam karya sastra, bahasa Indonesia ini digunakan untuk mengekspresikan nilai, perasaan, serta ide secara bebas dan artistik. Contohnya seperti puisi. Nah, puisi itu bahasa padat yang bermakna, simbolik, dan ekspresif. Dan ada prosa, yakni cerita pendek, novel, atau esai yang memadukan narasi dan imajinasi. Yang ketiga ada drama, di mana bahasa digunakan dalam bentuk dialog yang menghidupkan karakter dan konflik. Yang ketiga ada kreativitas dan eksperimen linguistik, di mana sastrawan dan penggunaan media modern terus berinovasi dalam menciptakan gaya bahasa baru, permainan kata, atau penggunaan campuran bahasa yang sesuai dengan konteks. Nah, intinya adalah bahasa Indonesia tidak hanya digunakan secara formal, tapi juga berkembang secara dinamis dan kreatif dalam media dan karya sastra untuk menyesuaikan dengan zaman dan kebutuhan ekspresi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tantangan dan dinamika bahasa Indonesia kontemporer. Nah, yang pertama adalah pengaruh asing, di mana dominasi bahasa asing, yaitu terutama pada bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari dan media digital mulai menggantikan atau mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya, penggunaan kata-kata seperti meeting, deadline, atau upgrade dalam konteks sehari-hari. Yang kedua ada bahasa gaul atau non-baku. Nah, semakin seringnya anak muda menggunakan bahasa non-baku atau slang dalam komunikasi, hal ini dapat memperkaya bahasa, tapi juga bisa membuat generasi muda kurang memahami bahasa Indonesia yang baku dan formal. Yang ketiga, ada literasi digital. Nah, perkembangan teknologi dan media sosial sangat mempengaruhi cara orang berbahasa, baik dalam struktur, gaya, maupun etika berbahasa. Nah, misalnya, singkatan informasi di chat, emoji sebagai pengganti kata, dan komentar yang tidak sesuai dengan norma. Nah, adapun kesimpulan dan penerapan praktis konsep lanjutan adalah yang pertama, penguasaan holistik. Nah, menguasai bahasa Indonesia secara menyeluruh, yaitu baik memahami maupun memproduksi, memerlukan pengalaman konsep lanjutan bahasa. Artinya, tidak cukup hanya bisa berbicara, tetapi juga bisa memahami struktur, konteks, dan variasi penggunaan bahasa. Yang kedua, relevansi kontemporer. Nah, yaitu pemahaman tentang tantangan dan dinamika bahasa. Ini sangat penting agar kita bisa menyesuaikan diri dalam era digital dan globalisasi tanpa kehilangan jati diri bahasa. Yang ketiga, penerapan konkret. Ilmu ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Teruslah belajar dan berkarya dengan bahasa Indonesia,
sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian dan juga pengembangan bahasa nasional. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.